Karena dasar buah cinta. Nanti ada lagi tuh maulid yang lebih ilmiah, namanya maulid Barzanji. Nggak ada maulid yang ngalahin Barzanji. Biar kita tahu. Karena maulid Barzanji itu dibikin berdasarkan riwayat, sesuai dengan kriteria ilmu hadis. Itu maulid Barzanji itu. Makanya maulid, kalau kita suka cinta sama maulid Situl Turor atau sama maulid Tiba, maulid apapun itu, kalau bisa jangan lupain maulid Barzanji. Satu, itu maulid tertua. Yang kedua, secara ilmiah, itu yang paling ilmiah, berdasarkan ilmu disiplin hadis. Nah, dengerin baik-baik ini ya. Jadi kalau di maulid Barzanji itu dijelaskan ya, wasammihi dawadatihi Muhammadan, kata maulid Barzanji itu. Ketika kamu ya dimimpikan Sayyidah Aminah, terus kemudian Sayyidah Aminah dikatakan di dalam mimpinya, wahai Aminah, kalau kamu telah lahir, namai nama ini nama Muhammad. Wakila, ada yang mengatakan, yang menamakannya bukan Sayyidah Aisyah, yang mengatakannya Abu Thalib. Nah itu berdasarkan riwayat sahih itu. Berdasarkan riwayat, dua-duanya riwayat sahih. Tapi kalau ini enggak, kalau ini satu jalur, jadi enggak ada namanya ya perbedaan pendapat di kitab maulid ini, karena beliau sudah mengarang kitab dari awal atas dasar rasa cinta mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi satu arah aja ya, satu arah aja. Al-maqsud fi wujudi karamu wa isanu ta'ala majluhu wa adu masyanuh, yang maha tinggi keluhurannya, wa adu masyanuh, dan agung ya, yang maha tinggi keluhurannya dan agung. Khalaqal khalqa li hikmah, maka dialah zat yang apa? Menciptakan manusia, li hikmah, karena linya lamnya lam sababiyah, lamnya karena sesuatu hikmah ya, ada tujuan tertentu Allah menciptakan makhluk. Jadi kalau kata beliau ini, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nabi Nuh, Allah menciptakan nabi-nabi yang lainnya sampai kita nih, manusia-manusia yang gak jelas. Nah, ya, kita nih ciptain nih Bang Imul nih, ini untuk memenuhi konsep Allah ingin menciptakan satu makhluk yang mulia, namanya Nabi Muhammad SAW. Contoh nih, kita mau bikin, ya, Bang Ibra misalkan mau bikin film namanya Gatot Kaca. Itu kan Gatot Kaca udah ada di mindset, bener ya? Nih yang mau kita bikin nih sebenarnya powernya ini ya, peran utamanya siapa? Gatot Kaca. Nah karena Gatot Kaca, kalau tiba-tiba dibikin Gatot Kaca begitu aja kan nggak seru. Maka dibikinlah istana Gatot Kaca, dibikinlah tempat tinggal Gatot Kaca, ponco-ponconya teman-temannya Gatot Kaca, musuh-musuhnya Gatot Kaca, pengikut dibikin itu semua. Biar supaya apa? Biar supaya sempurna penciptaan daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kayak kita begini, dibikin umat yang gak jelas kayak begini, ini biar supaya apa? Biar supaya menuhin, kan Nabi diciptain buat dapat syafaat. Biar supaya ini, kalau Nabi diberikan syafaatul udma, tapi nggak dikasih umat-umat kayak kita nih, umat-umat yang setengah-setengah begini nih. Lalu syafaatnya buat siapa? Iya. Makanya Allah ciptain itu khalaqal khalqa li hikmah. Nah, termasuk langit dan bumi Allah ciptakan sebenarnya itu untuk mempersiapkan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman rutenya jauh gitu, rutenya jauh. Jadi Allah sudah ada konsep itu di zat Allah, bahwasanya ada nanti makhluk yang paling aku cintai, tetapi aku akan utus dia ketika nanti di akhir penutup para nabi. Nah, sampai setelah penutup para nabi, Rasul meninggal, nah terus kemudian nanti ada umat-umatnya. Ini kan cuma hanya rentetan cerita, Bang. Iya. Sebenarnya yang paling utama siapa? Sayyiduna Muhammad. Tadi saya kasih contoh seperti Gatot Kaca. Ya kita mau bikin nih, oh ini Gatot Kaca nih begini, atau enggak Semar, oh ya begini. Tapi kan Semar doang kita bikin begitu, misalkan diciptain, ya udah bikin dah Semar, wayang Semar. Yang lain nggak ada, gimana ceritanya? Kan nggak ada ceritanya. Nah makanya diceritain dulu, sebelum Semar itu ada, diceritain bapak moyangnya, nenek moyangnya, semuanya sampai wujudnya, sampai penciptaan pertama kali cikal bakal Gatot Kaca. Paham nggak?
Sampai sini. Makanya kholaqal hikmah dikatakan bahwa Allah menciptakan segala makhluknya itu pasti mempunyai hikmah. Hikmah itu ya tidak lain tidak bukan untuk memperindah, menyempurnakan daripada tujuan kehendak Allah, yaitu menciptakan Sayyidina Muhammad SAW. Ya kan? Jadi Allah menciptakan orang yang kufar, Allah menciptakan orang yang beriman dan tidak beriman. Sesungguhnya itu semua ingin ya tadi menyempurnakan skema skenario-nya Allah dengan cara Allah ingin menunjukkan bahwa Allah mempunyai sifat adil. Ya, adil. Kalau orang yang beriman Allah masukkan surga, orang yang tidak beriman Allah masukkan ke neraka. Nah, itu biar supaya adil. Ya, jadi kholaqal wa 'alaiha ilmah, dan Allah selalu meliputi segala sesuatunya itu atas liputan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengetahui segalanya walaupun itu hanya makhluk-makhluk yang kecil, dan apapun itu yang ada di genggaman Allah dan di ilmunya pengetahuan Allah, Allah meliputi itu semua. Wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Wa basata lahum, dan Allah membentangkan lahum bagi semua makhluk min fa'idil minnati, dari kucuran pemberian, ya, dari segala pemberian yang Allah berikan kepada majarot bihi fi aqdarihil qismah. Allah akan jalankan itu majarot berdasarkan bihi fi aqdarihil qismah, ketentuannya masing-masing. Majarot selama berjalan, bihi dengan tadi ya fi aqdarihil qismah, ketentuan masing-masing. Jadi Allah membentangkan segala rahmat dan anugerahnya kepada kita itu tentu tidak sama. Ya, kenapa nggak sama? Nah, ini kata Habib Ali, ini kan manusia turun nih, kita bahas. Nah, kalau sama maka orang manusia di muka bumi labagau fil ardi, orang-orang itu akan nyimpang, ya, semena-mena. Ya, orang dikasih rezeki dikit ya kadang-kadang masih sombong. Ya, apalagi dikasih banyak rezekinya sama Allah. Kadang kok lagi dikit baru ingat Allah, kalau udah banyak boro-boro ingat Allah. Nah, itu majarot bihi fi aqdarihil qismah. Allah memberikan pemberian kepada kita itu sesuai dengan kadar yang mana Allah sudah tetapkan pemberian-pemberian itu di ketetapan Allah. Nah, makanya kalau kita dikasih sedikit sama Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya Allah mengetahui itu, dan Allah tahu manfaat yang Allah berikan kepada kita sedikit. Nggak mungkin Allah diam. Maksudnya diamnya dalam arti kata Allah tidak tahu itu dan tidak mengetahui apa hikmah daripada kita diberi dikit. Nggak mungkin. Nah, makanya wa basatalahum min fa'idil minnati, makanya orang ya yang paling enak itu berurusan sama Allah. Kenapa? Karena Allah kalau ngasih sesuatu, Allah nggak pernah minta balasan. Benar nggak? Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah yang memberi makan, tapi kamu nggak beri makan Allah. Sebaik-baiknya kita punya orang tua nih ya. Kita punya orang tua, tapi kalau orang tua nyekolahin kita, mesantrenin kita, pulang-pulang nggak bisa ngapa-ngapain, dimarahin nggak sama orang tua? Marahin, sekolahin sama orang tua SD, SMA, SMP, nggak tahu dia keluar jadi tukang apa? Tukang main doang. Dimarahin nggak? Jadi marahin. Karena namanya manusia, berurusan sama manusia pasti selalu ada salah dan ada ujungnya. Walaupun itu orang tua kita, tapi kalau berurusan sama Allah itu yang paling gampang. Makanya ada cerita satu ketika ada seorang Arab Baduy, dia datang kepada Nabi, terus kemudian Nabi bercerita bagaimana kalau misalkan kita punya urusan, ya, punya masalah dengan sesama manusia. Nah, Nabi jelaskan itu betapa ribetnya kita nanti yaumul qiyamah ketika kita dihisab. Nah, terus kemudian ada orang Arab Baduy datang, kata orang Arab Baduy, ya Rasulullah, saya mau tanya, ya Rasulullah, saya mau tanya, wahai Nabi, ya Rasulullah, saya mau tanya, nanti di yaumul qiyamah siapa yang menghisab?
Nah kata Rasulullah jawab Allah. Nah kalau begitu urusan saya sama Allah itu masih baik-baik saja. Ya udah kalau gitu. Nah, akhirnya ninggalin Nabi itu. Setelah udah Nabi bilang Allah, kata orang Baduy jawab lagi, ya saya selama ini sama urusan nama Allah sih baik-baik aja. Kalau gitu dia udah makasih Rasulullah. Kata Rasulullah, ini orang gimana sih nanya nih? Gini loh, sini. Maksudnya apa? Ya enggak Rasul, maksudnya saya selama kita masih punya urusan sama Allah baik-baik saja. Ya kalau saya kan tadi nanya siapa yang nanti kita akan dihisab. Ya, kita dihisab itu oleh siapa? Oleh Allah atau orang lain? Oleh Allah. Nah kalau oleh Allah, alhamdulillah sampai saat ini saya urusan sama Allah baik-baik saja. Nah terus kata Rasulullah apa jawab? Faqihah hadzal Arab. Wah ini orang pintar juga nih orang Arab. Okay. Rasul ketawa juga itu. Nah makanya urusan yang paling enak itu urusan sama Allah. Kalau urusan sama Allah tuh kita urusan sama Allah, tapi Allah tuh nggak minta, ya nggak minta apa? Nggak minta belas budi, belas kasih terhadap kita. Nggak minta, Allah nggak minta balasan itu. Kalau seumpama ya semua manusia, Allah sampai katakan di hadis qudsi, semua manusia nih semuka bumi taruh 1 miliar orang, 1 miliarnya orang paling bertakwa, punya hati paling bertakwa semuanya. Itu kata Allah, mazada ala mulki syai'an, itu tidak akan pernah nambahkan kerajaan. Tetap Allah raja di atas raja. Atau sama sekali nih seluruh dunia nih muka bumi ini seumpama ada FPI nggak ada, Habib Rizik nggak ada, Jokowi nggak ada pokoknya tuh orang-orang kafir semua ini, orang kafir semua ini semuka bumi nih, kata dalam hadis qudsi, mana kosok ala mulki syai'an. Maka kata Allah, kalau semua muka bumi ini manusia yang ada di muka bumi ini orang bajingan semua, brengsek semua, maksiat semua, mana kosok nggak berkurang, kata Allah. Berkurang sama sekali apa kerajaan. Artinya apa? Allah tetap Allah. Nah, kita ini nggak ada ngaruh ibadah kita, Allah nggak ada ngaruh. Bahkan kata Allah, wa idza sa'alaka, kalau mereka itu semua semuka bumi ini minta sama Allah, fa'utiyannahu, maka aku kemudian kabulin semua orang-orang. Bang Ipul minta rumah mobil, kabulin. Kita yang minta apartemen, kabulin. Kita yang minta apa, semua dikabulin semua orang. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengurangi daripada kekayaanku kecuali seperti mana apa tadi, jarum dimasukin ke air lautan, diambil, nah itu cuma kurangnya segitu dong, bukan setetes tuh air yang nempel di jarum tadi. Dibandingin ilmu Allah ya. Nah, dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seluruh muka bumi ini, manusia di muka bumi diberikan satu-satu semua, dikabul hajatnya semua. Bahasanya, kalau kata orang sekarang tuh datang jin sampurna, kamu mau apa? Kamu mau apa kamu kan? 3 permintaan, dikabulin tuh semua, jangankan 3 permintaan, ente punya 100 dikabulin, bukan ente doang, seluruh dunia ini. Nggak ngurangin kata Allah. Rokok itu. Makanya Allah itu Rabbunal Haq. Allah itu Tuhan yang Maha Hak. Jadi kalau kita semua maksiat semua, bukan Allah yang jadi ngaruh, kita yang ngaruh. Allah nggak butuh itu, tapi kita yang menjadi ngaruh keburukan itu kepada kita sendiri. Ya. Farsala ilaihi masyrafa khalqi wa jalla bidur rahmah, maka dengan Allah mengetahui semua, meliputi pengetahuannya segalanya di atas semesta alam ini, farsala ilaihim, maka Allah mengutus ilaihim kepada manusia, bi asyrafa khalqi, sebaik-baik utusannya, sebaik-baik makhluknya, wa jalla abidi, seagung-agung hambanya, rahmah, sebagai halnya keadaannya rahmah, kasih sayang. Jadi karena begitu banyak pemberian Allah, beda minnah itu kan anugerah tuh pemberian, minnah sama rahmah bedain. Kalau minnah itu pemberian yang nggak membuat kita menjadi lebih baik, kalau rahmah itu pemberian yang membuat kita menjadi lebih baik, bukan di dunia tapi baiknya nanti bisa sampai akhirat. Jadi minnah tuh kita baik, ya Allah lagi butuh uang 2 juta.
punya urusan, Kasih. kontrakan belum bayar. Kasih dah tuh. Kasih itu namanya minah. Minah, hancur minah. Beda lagi ya. Minah, ya, minah tuh. Po minah ya. Namanya minah, pemberian anugerah dari Allah. Minnatun namanya. Minnatun. Nah, kalau rahmat, kasih sayang, kadang kita ada perlu sesuatu sama Allah, kita punya kebutuhan, Allah nggak kasih. Nah, itulah yang disebut dengan kasih sayang. Kata Ibnu Athaillah Sakandari, sesungguhnya ketika engkau tidak diberi, maka itulah hakikat pemberian. Paham nggak? Jadi kalau kita minta sama orang tua kita nih, mak minta 100.000 mak. Kata emak kita diem aja, nggak jawab apa-apa, nggak ngasih itu 100.000, diem aja. Nah, sesungguhnya kita udah dikasih. Dikasihnya apa? Dengan tidak dikasih. Rahmah. Paham nggak? Kasih sayang. Jadi kita minta sama Allah, ya Allah saya lagi pusing, saya lagi banyak urusan ya Allah. Tolong ya Allah, hajat saya kabulin, urusan saya mudahin, lancarin ya Allah. Tapi ternyata udah berkali-kali doang nggak dikasih-kasih. Nah, ada orang nanya ke Syekh, saya udah minta kali berdoa tapi nggak dikata. Syekhnya apa? Itu bukan nggak dikasih, itu udah dikasih. Cuman ente masih ditutup. Ente punya basiroh mata hati, ente masih ditutup. Bukan berarti dikasih nanti di yaumul qiyamah, kelamaan. Ente udah dikasih, cuman entenya nggak jeli. Dengan tidak ngasihnya Allah kepada kita, itulah fahuwa ainul ato, itulah namanya pemberian yang sesungguhnya. Karena kenapa? Takut ente dikasih, diberi bukan dibayarin kontrakan, malah dibuat maksiat. Nyari janda. Nah, coba. Lah kan begitu, Bang? Iya kan? Lah iya. Nah, makanya itulah huwal ainul ato, kata Ibnu Athaillah Sakandari, itulah yang namanya pemberian. Kita pengen minta ya Allah, pengen mah baik-baik aja ya Allah, nih kontrakan kebayar, jadi kan aneh nggak pindah kemana-mana, aneh kan di situ aja, aneh nggak capek. Tapi Allah ngasihnya dengan apa? Ente jangan di situ kontrakan, ente pindah udah sono, duit nggak aneh adain. Pernah ada satu wali begini, ada satu wali min auliyaillah, dia orang zuhud, ya, ini dengerin baik-baik, dia dengar orang zuhud, dia nggak ada hari kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia cuma cari makanan bang, makanan lewat jualan kayu. Sampai satu ketika dia ibadah, dia bilang sama Allah sambil dia curhat kepada Allah, ya Allah, saya sesungguhnya saya nggak minta banyak-banyak di dunia ini. Saya sudah terima dengan apa yang kau berikan kepada saya. Tapi ya Allah tolong, apakah saya hidup dengan ibadah ini harus susah mencari nafkah, itu harus dengan susah payah. Sampai saya menjual kayu cuman hanya buat makan doang sama minum. Itu tahu, dikabul doanya sama Allah. Gimana caranya dikabul? Satu ketika setelah udah begitu, Allah berikan dia ujian dengan difitnah oleh orang. Difitnah sama orang, difitnah katanya ini tukang kayu, ini tukang maling, fitnah, masuk penjara. Bis ya. Masuk penjara, terus kemudian dia mengaku lagi, ya Allah kenapa aku udah susah, aku kan cuma nyari makan saja buat ibadah, tapi kenapa dimasukin penjara? Loh, kata Allah, bukan itu doa kamu yang kamu pengen. Kamu ibadah tapi kamu makan nggak nyari duit. Iya. Iya benar. Makan gratis. Ibadah doang, makan tinggal makan. Makan gratis. Kalau doa hati-hati. Benar. Ya, itu wali min auliyaillah itu. Doa hati-hati ya. Iya, sampai akhirnya karena dia ingin berdoa, ya Allah bisa nggak ya Allah saya ibadah tapi saya nyari makan tuh nggak ngoyo-ngoyo begini ya Allah. Ya Allah kabulin. Dengan cara skenario Allah, dia difitnah sama orang, setelah difitnah masukin penjara, di penjara kan tinggal capek-capek nyari makan. Iya, makan tinggal ibadah doang. Nah itulah makanya ya yang namanya fa'arsala ilaihim asyrafa khalqi wa ja'ala bihi rahmah, menjadi rahmat bagi kita semua. Ta'ala qad iradatul azaliyatu bi khalqi hadzal abdil mahbub, yang terikat dengan iradatu kehendaknya Allah al-azaliyah yang azali, bi khalqi hadzal abdil mahbub, ya, dengan menciptakan hamba yang paling dicintai. Tadi Anda sebutin ya, kalau kita mau bikin satu konsep film, ya, Gatot Kaca kah, Jaka Tingkir kah, ya, Jaka Sembung kah, nah, itu pasti yang kita desain, ya, pasti bukan Jaka Tingkirnya aja tiba-tiba jelek, enggak, pasti kita bikin orang tuanya Jaka Tingkir sebelum Jaka Tingkir lahir, benar nggak Pak? Nanti kita bikin lagi tuh uyut-uyutnya, nanti kita bikin musuhnya Jaka Tingkir siapa, pengikutnya siapa, itu kan udah ada di konsep kita tuh.
Nah, seperti itulah yang namanya iradatuhul azaliyah. Sesungguhnya kehendak Allah yang azali dahulu itu sudah ada, makanya Nur Muhammad itu, cahaya Nabi Muhammad itu sudah ada masternya dari semenjak dulu. Cuman hanya saja secara kasat mata zahiron bahwa Nabi itu diutus ke muka bumi secara asli ya, secara badaniah itu di akhir khotimun nabiyyin, yaitu penutup para nabi. Itu aja ya. Jadi diceritain Nabi Adam, kayak contoh Nabi Adam memang tugasnya ngapain, Bang? Tugas Nabi Adam diutus ngapain? Nabi Adam Rasul bukan? Bukan. Nabi Adam Nabi. Tugasnya ngapain? Hah? Ketinggian, Bang. Ketinggian rasanya. Tugasnya cuma satu, bercocok tanam. Iya. Nah ini buah-buah. Tugasnya satu, coba bercocok tanam, Bang. Ini buahnya nih. Ya. Coba pikir-pikir. Pikir-pikir baik-baik. Nabi Adam nggak berat-berat tugasnya. Allah cuma nyuruh satu, bercocok tanam. Udah cocok tanam sama bininya, turunin ke bumi, nyampe di bumi, ya akhirnya dia suruh cari makan, cari makan, suruh bercocok tanam. Makanya di dalam syariat ya, mencari uang yang paling afdol, paling mulia adalah bercocok tanam. Bercocok tanam. Ya. Kemudian habis itu tijaroh, berdagang. Ya. Jadi bukannya apa, Pak? Kenapa bercocok tanam itu yang paling afdol? Karena itu pendaringan paling tua di muka bumi ini. Ya madi, ya tanam singkong, ya pokoknya apa yang bercocok tanam dah. Ya ternak ikan. Nah, itu yang paling afdol kata Nabi. Kenapa? Karena itu adalah ya pekerjaan, ya cara bertahan hidup manusia yang paling tua. Ya, ada dosa yang paling tua, ada dosa apa tuh? Sombong. Ya, kalau itu kan bercocok tanam yang paling tua. Nah, makanya Nabi Adam harus bercocok tanam untuk biar supaya bisa hidup. Akhirnya Nabi Adam ya dia tanam padi, ditanam semuanya. Nah, itu bercocok tanam. Ya, jadi semua itu memang ada hikmahnya. Fantasyaratul syarafi fi alami syahadati wal ghurub, maka kemudian tersebarlah atharu syarafi, tanda-tanda dari kemuliaannya Nabi Muhammad, yaitu hamba yang tadi fi syarafi Abdul Mahbub, hamba yang sangat dicintai Allah, fi awalimi syahadatil wal ghuyub, di alam syahadah, alam nyata maupun alam gaib. Fama ajalah hadal manalari takarrama bil manan, tidaklah Allah